nama budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo teman-teman semua yang ada di rumah, kembali lagi kita di podcast Astapolis, yakni Kastapolis, podcastnya Selebritis Astapolis. Kamu ya sekarang Kastapolis karena ada penontonnya di teman-teman semua. Nah, mengingat pada tahun ini merupakan tahun yang baru, maka Kastapolis hadir kembali menemani teman-teman semua dengan wajah yang baru. Siapa lagi kalau bukan Kak Nabila. Halo guys. Jadi Kak Nabila untuk kedepannya akan menemani kita di podcast berikutnya sebagai hostnya teman-teman semua. Mungkin bisa sedikit Kak Nabila memperkenalkan diri terlebih dahulu Kak. Waduh. Halo semuanya. Ada pepatah yang pernah bilang, tak kenal maka tak sayang. Asik. Dan pastinya kalian asing banget nih sama wajah yang satu ini. Oke, biar gak asing, aku izin memperkenalkan diri. Kenalin, nama aku Syarifah Nabila Faidah, biasa dipanggil Nabila. Aku merupakan mahasiswi program studi perencanaan Wilayah dan Kota angkatan 2022 selaku co-host yang akan mendampingi Kak Ica pada podcast hari ini nih. Wih, ini dia Kak Nabila ya berarti dipanggilnya ya? Benar Kak Ica. Nah karena hari ini tuh kita mau ngebahas apa sih Kak? Oke, berhubung tema yang akan kita bahas pada hari ini berjudul Rekam Jejak Mahasiswa Pertukaran Planologi. Tentunya kami menghadirkan gestar-gestar yang pastinya kece-kece banget dari perwakilan kampus pertukaran ITB, ITS, dan UB. Siapa lagi kalau bukan Fauzan, Karyan, dan Kak Kemal. Oke, langsung saja kita panggilkan. Ini dia kakak-kakaknya. Tepuk tangan dulu dong teman-teman semua. Perlu diberitahukan juga bahwa di ruang Kastapolis ini tuh kita memiliki penonton yang banyak banget kan Kak Nabila. Kak Ica. Betul banget. Mungkin gimana nih suaranya? Kastapolis. Oh ya harusnya kan Kastapolis, podcastnya Selebritis Astapolis. Nah Kak Nabila di depan kita sudah ada narasumber yang kece-kece, tentunya Selebritis Astapolis dong ya. Pasti dong. Betul banget. Bisa kali ya kita tahu gitu dari mana asalnya, siapa namanya. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Kenapa ini? Dari siapa nih? Siapa yang duluan? Halo, kenalin, aku Muhammad Fauzan Putra, biasa dipanggil Fauzan. Aku dari PWK Angkatan 2022 dan kemarin pertukaran ITB. Salam kenal semuanya. Halo Kak Fauzan. Oke, selanjutnya. Halo semua, perkenalkan nama aku Muhammad Kemal Arsyadin Hidayat, biasa dipanggil Kemal. Aku dari mahasiswa PWK ITK Angkatan 2021, kemarin pertukaran di Universitas Brawijaya, Malang. Halo Kak Halo Kemal. Kak Kemal. Terakhir kok diam-diam aja sih kan? Bisa kali perkenalan. Perkenalkan, aku Muhammad Rian Harismawan, biasa dipanggil Rian dari PWK ITK Angkatan 2021, kemarin pertukaran di ITS Surabaya. Wih. Halo semuanya. Halo Kak. Halo kalian. Sudah nih perkenalan-perkenalannya. Mungkin bisa nih kita langsung tanya-tanyaan sedikit ya Kak ya. Boleh sih, kita langsung masuk ke sesi sharing-sharing nih. Betul banget, langsung Kak. Kita tembak pertanyaannya. Kita ngobrolin tentang program pertukaran pelajar. Ini kan lagi booming-boomingnya banget nih di kalangan mahasiswa. Betul. Kira-kira kalau boleh tahu nih, apa sih motivasi awal dari Fauzan dan kakak-kakak memutuskan untuk mengikuti program pertukaran ini? Mungkin Dari siapa bisa nih? dijawab dari Fauzan. Oke, jadinya awalnya aku ikut pertukaran tuh tujuannya karena pengen nyari teman dan nyari pengalaman. Karena kan di TK tuh awalnya TPB ya. Jadi tujuanku juga tuh pengen nyari pengalaman baru yang belajar di luar Kalimantan dan fokusnya ke PWK. Jadi semester 3 kan, karena aku mahasiswa semester 3. Jadi aku pengen cari nih ilmu PWK di luar di luar Kalimantan terlebih dahulu sebelum balik ke Kalimantan gitu sih. Luar biasa yang mencari Pengalaman di luar Kalimantan nih. Nih kalau dari Kak Kemal sendiri gimana nih Kak? Kalau dari aku kurang lebih Fauzan sih, kan mau cari suasana baru lah, teman baru. Kan beda kan Kalimantan sama di Jawa tuh suasananya. Betul. Ya mungkin awal-awal datang banyak lah culture shock lah, kita masih belum terbiasa lah sama shock nih, bener-bener. suasana di Jawa. Ya aku mau pengen jalan-jalan sih, namanya kan PWK. Asik, jalan-jalan terus PWK tuh. jalan-jalan. Betul. Lanjut nih. Kalian nih gimana nih kalian? Kalau aku sih lebih jauh dari mereka. Wah, Wih, apa tuh? Gimana tuh? Gimana? Kalau Jauh aku apa kan tuh? kurang lebih jauh kan. Oh. Kalau aku sama aja sih sebenarnya, dari cari relasi, cari pengalaman buat perkuliahan, kayak kuliah di luar kan yang mungkin lebih duluan lah daripada di
PWK ITK kan, jadi ya tambah pengalaman, tambah sama relasi sih. Oke, itu dia jawabannya ya. Tadi tuh Kak Kemal ada ngebahas terkait culture shock teman-teman. Mungkin bisa nih di-spill sedikit dari ketiga narasumber kita pada hari ini. Apa sih yang bikin kalian tuh culture shock gitu di sana? Apakah ada yang tiba-tiba marahi kalian? Apakah tiba-tiba di sana kalian menemukan jodoh? Apakah kita tidak tahu apa yang membuat kalian culture shock di sana ya kan? Mungkin bisa dari kalian terlebih dahulu. Gimana Kak? Kalian? Bentar, jadi Gimana? culture shocknya mungkin Lebih ke budaya atau Lebih ke pergaulan atau pengajaran gimana ya? sih, Kak? Atau pendidikannya atau apanya? Kalau dari pendidikan sih kurang lebih sih Sama? sama aja, Sama aja kayak di TK. kuliah ya datang tinggal masuk kuliah, cuman kalau di sana mungkin kalau di TK kemarin kan masuk nggak pakai STNK ya. Oh iya Kalau benar-benar. kemarin di TS kan masuk terus keluarnya itu harus pakai STNK. Oh lebih ketat gitu ya? Iya. Kayak? Oke, Itu oke, sih. oke. Jadi kakak kaget ya di situ. Kaget tuh, Oh, kaget apalagi nggak sih. bawa STNK kan Oh iya nggak boleh betul juga keluar. sih. Kalau kakak emang sendiri gimana nih kak? Apa Kalau yang dari membuat aku kakak? culture shocknya tuh yang pertama suasananya di Malang. Malang tuh dingin banget. Oh, beda jauh ya beda dari jauh, Jakarta. jauh dari suasananya. Tapi kalau dari pendidikan ya kurang lebih lah. Tapi di sana di UB tuh lebih banyak kita dikasih materi dibanding survei langsung turun lapangan. Mungkin culture shock gitu. Kalau Kak Fauzan nih, gimana culture shocknya? Which is Which gue tuh is. awalnya bingung tuh gimana Waduh. ngadepin kata gue. Baru gue tuh paling bingung pas awalnya, Jan lu pengen maksi gak? Luar biasa. Gue tuh kagak tahu maksi itu apa ya. Langsung bilang makan siang Jan, lu udah gitu sih kultur shocknya Maksi, kayak guys. lo gua Oh di Bandung which is, lo gue ya, langsung gitu ya? Jaksel Kirain gitu sih. akang teteh Akang gitu. teteh, benar. Enggak. Ternyata lo Kurang. gue. Aing tuh jarang sih Oh, di jarang TB-nya ya? ya. Dia lebih ke lo gue, Iya, gitu ya? lo gue. Bisa Waduh, gitu. Jaksel abis ternyata Iya. Bandung ya. Yes. Kalau gitu saya juga shock sih. Oh, Ya, shock ya. shock juga sih. Oke selanjutnya mungkin Kak Ipeh punya pertanyaan lain. Biasanya banyak banget nih yang mau tahu, teman-teman di rumah lagi mau tahu gimana tentang proses belajar mengajar yang ada di kampus pertukaran. Apakah sama dengan yang ada di TK atau ada yang sesuatu yang spesial nih Iya betul. dari proses belajar mengajarnya? Dari dosennya kak, dari temannya ya kan? Iya. Penyampaiannya dari yang lain-lain. Gimana nih? Mungkin bisa dari Kak Kemal kali ya? Iya, boleh. Silakan Kak Kemal. Kalau dari aku sih di UB tuh kurang lebih sih sama di ITK. Cuman dia yang kayak tadi aku bilang lebih banyak di materi. Jadi kita lebih banyak belajar di kelas daripada turun survei ke lapangan. Terus yang aku awal bingung itu waktu kami UTS dan UAS itu kan kalau di ITK kan sesuai sama ruangan kan kita masuk yang ngawas dosen pengampu kan. Nah kalau di UB itu sistemnya kayak UN kalian SMA. Jadi kita sudah ditentukan ruangan-ruangannya, baru nanti pengawasnya datang. Pengawasnya itu bukan dari dosen pengampu, tapi dari biasanya tuh inilah apa namanya tenaga kerjanya di situ. Ya kayak staff tenaga kerjanya di situ. Kurang lebih. Kayak gitu ya kak ya. Kalau dari siapa lagi nih kak yang mungkin Fauzan nih kak? Kak Fauzan. Kalau pendidikannya ya, yang pertama tuh kalau di TB tuh sesi satunya tuh jam 7. Wah, Pagi pagi banget banget Pagi ya. banget. Terus beberapa dosen tuh agak strict, jadi 5 menit 10 menit setelah kelas dimulai itu udah nggak boleh ada yang masuk. Dan dosennya tuh jam 6.45 tuh udah ada di ruangan. Dan terakhir dosen-dosennya tuh kayak emang beda-beda level banget, kayak mereka tuh pada profesor S3 dan ya jadi pengajarannya juga lebih ilmiah lah, yang lebih ngomong bahasanya gak general, gak umum gitu sih. Tapi dari Kak Fauzan sendiri nampaknya lebih mudah atau lebih aduh kayaknya susah banget karena kalimatnya atau kata-katanya tuh terlalu tinggi gitu. Kalau aku jadi lebih mudah sih, Jadi lebih mudah ya? karena langsung tahu kayak kalau di sana tuh kayak tiba-tiba langsung ngomong aglomerasi kan, aku mahasiswa awalnya TPB ya, kayak nggak tahu tiba-tiba ngomong aglomerasi, konsentris dan semacamnya gitu, tapi dipaksa buat ngerti sih kak. Oke. Kalau dari kalian sendiri gimana nih kak? Kalau dari aku di ITS ya, proses pembelajaran sebenarnya nggak jauh beda sih sama mereka-mereka. Cuman yang pertama sih proses pembelajarannya ada dua sih dibedain. Jadi ada yang kelas internasional sama kelas biasa. Jadi yang kelas internasional itu jadi dosennya juga bahasanya juga pakai bahasa Inggris kan, internasional. Oh, iya. Mahasiswanya juga yang datang juga pakai bahasa Inggris. Sama
mereka juga biasa kalau turun lapangan langsung kebanyakan materi langsung turun lapangan. Jadi kayak waktu itu ada beberapa materi dari pengembangan masyarakat gitu, itu langsung diarahkan ke diri. Mungkin karena aksesnya juga lebih mudah kan di sana, jadi langsung banyak turun lapangan sih. Oke. Membahas mengenai pembelajaran atau belajar, dan teman-teman semua ini ada nggak sih rasa insecure gitu? Karena kan kita ini dibawanya kan ke kampus-kampus yang dibilang cukup besar ya teman-temannya, kan udah ada namanya. Gimana dari teman-teman semua? Apakah ada rasa insecure kah atau ada rasa Karena kita di minder kampus gimana? baru kan, Bener banget. kampus ternama Indonesia. Betul gitu. banget. Gimana? Mungkin bisa dari Kak Fauzan lagi Dan lagi. Gimana nih dari Kak? Kalau di TB ya, rasa insecure tuh pasti ada sih awalnya Kak. Kayak Kenapa tuh? karena ada teman-temanku juga yang anak ITB dan aku tahu latar SMA-nya tuh kayak juara OSN, Olimpiade Nasional Internasional. Jadi kayak pintar-pintar banget. Tapi rasa insecure tuh hilang tuh gara-gara ternyata mereka tuh yang mau ngajarin aku buat bisa adaptasi, buat belajar sama materi-materi yang ada di TB. Mereka membantu ya? Iya, itu sih yang ngebantu banget. Nah, jadinya rasa insecure tuh hilang, jadi malah pede. Jadi pede ya? Iya, karena aku punya teman-teman yang latar belakangnya overpower lah istilahnya kalau di SMA Luar itu. biasa. Kalau dari kalian gimana nih? Oh, Ada rasa insecure? ya ada sih, dikit-dikit kan pasti ada, apalagi di kampus TS juga kan. Tapi yang bikin rasa insecure itu nggak ada lagi pas kita juga di lingkungan di TS itu dekat sama orang-orang yang mungkin aktifnya luar biasa lah. Jadi mau nggak mau di lingkungan kita kayak gitu kan, kita juga ke bawah, jadi makin pede juga ya, nggak peduli lah sama yang nggak pede gitu, akhirnya ke bawah juga. Terbangkit untuk Iya. berkembang Terbawa. juga ya kan, terbawa. Oke. Kalau dari Kak Kemal sendiri nih, Kak Kemal kan dari UB berarti. Iya, gimana nih di UB? Ya kalau dari aku pastinya insecure lah. Sebelum kita datang kan kita udah pertukaran di UB ditetapkan lah di UB, ya kita insecure lah. Ini kampus besar kayak ITS, ITB kan kita kampus baru. Tapi pas kita datang ke sana, ya ternyata anaknya juga asik-asik lah, apalagi angkatan 21-nya. Jadi kita beberapa dekat sama angkatan 21-nya. Jadi mereka kayak Kojan tadi, mereka yang bawa kita adaptasi, kayak mereka kenalin ke ini anak-anaknya. Jadi juga kita jadi kurang lah insecure-nya jadi. Terus juga waktu kita pertama kali di sana datang, itu langsung disambut sama kahimanya. Nah, jadi aku ngerasakan kayak berarti UB ini nggak individu yang kita pikirkan. Welcome ya, Ya, selamat jadi ya banget welcome. Luar biasa. Gimana dari Kak Nabila sendiri? Gimana tuh Kak? Tentunya kan dari cerita teman-teman ini kan kita kayak terbawa, ternyata di sana itu teman-temannya bisa membawa semangat baru ke kita semua ya. Mungkin udah nih kita cerita-cerita insecure, mungkin bisa kita masuk ke cerita senang-senang gitu. Apa sih hal-hal yang bikin kalian tuh bahagia di sana? Ada nggak sih? Pasti ada dong, nggak mungkin nggak dong. Ayo siapa nih? Ini mungkin bisa rebutan nih, siapa yang mau jawab duluan nih? Aku aja deh. Oke, silakan Kak Kemal. Jadi kalau dari aku sih yang bikin aku senang tinggal di Malang itu karena cuacanya dingin. Terus kita tuh kalau kemana-mana tempat wisatanya tuh banyak, nggak kayak di Balikpapan. Kita mau kemana di Balikpapan? Waduh, Ya kan? waduh. Jadi kalau aku di Malang, jalan-jalannya ke Batu. Oh iya, tempat wisatanya banyak banget kan Banyak, kalau di banyak Malang. banget di Malang. Betul. Yang minusnya sih di Malang tuh terlalu padat karena kota mahasiswa kan, Oh jadi iya, ya benar. macet banget. Tapi karena dingin, jadi macetnya tuh nggak ada yang tensi tinggi kayak dikit langsung klakson, Wih. mana kata-kata kasar, nggak ada, beda, nggak ada. Emang di mana tuh? Karena dingin, Oh, iya, dingin, jadi otaknya dingin terus, jadi santai. Jadi sabar. Iya, sabar, ya, Betul sabar. banget. Ini kalau dari anak ITS gimana nih? Apa kalian hal gimana yang nih, Kak? sangat menyenangkan? Mulai tadi yang di Malang ini bahasnya dingin terus ya. Iya, dingin. ITS gimana nih? Kalau di ITS tes gimana nih? Surabaya kan ya panas Gimana kan tuh, ya. Kak? Biasa panas lah, jadi ya mungkin yang senangnya karena jalan-jalan juga bisa sih Mal. Iya, Jalan-jalan juga bisa. Jalan ke Malang ya. Ke Malang. Ke Malang juga. Iya, jalan-jalan ke Malang juga sih. Tapi kan Surabaya punya banyak wisata Iya, juga iya kan, itu Kak? kayak wisata. Iya. Jadi apa yang membuat bahagia banget ya, Kak, di Surabaya di ITS nih?
ya punya banyak teman lah, kenalan baru. Si kenalan baru ya kan. Teman baru. Kenalan Kenalan baru. Kayak teman-teman kan dari Iya. mungkin bukan dari prodi PWK aja, yang dari kapal, ada yang teknik lautan gitu-gitu di sana. Oh, kakak di sana ikut bola juga nggak sih kak? Di Oh iya. ikut-ikut ya? Ikut juga. Untuk KM community Iya. ikut ya berarti? Jadi relasinya makin besar ya kan kalau di sana ya? Makin banyak. Iya banyak kenalan lah. Oh, ada. oke, oke, oke. Tapi jalan-jalan Seru sih. juga ya? Iya, jalan-jalan seru. juga. Oke. Nih kalau dari anak ITB gimana nih anak ITB? Barilan Hamzah, nih, Barilan. jalan-jalan. Iya nih kita harus jalan-jalan terus nih. Gimana Soalnya sih kan anak ITB? Jawa Barat kan jauh nih dari Jawa Timur. Oh iya, Kami mending tuh kita ke Jawa Barat. kalau jalan-jalan mentok-mentok kalau kuliah lapangan. Jadi Oh. kami tuh sempat 2 kali kuliah lapangan di Jakarta. Itu sih jalan-jalannya anak ITB. Sama kalau senang-senangnya sih. Ini kemarin kan kami ber-12 ya. Bareng dan itu angkatan 22 semua, Kak. Jadi tuh senangnya tuh bareng mereka sih. Kayak bareng-bareng mereka gitu. Dadah. Jadi bareng ber-12 kami, kan kos kami juga sampingan. Kayak kuliah bareng jalan kaki, karena kan dekat ITB sama kos kami. Jadi kalian satu kosan gitu ya? Iya benar. Cowok-cowok, cewek-cewek. Ya, itu sih yang senangnya. Terus akhirnya ketemu teman baru, ngumpul-ngumpul. Karena ITB tuh yang nggak aku sangka tuh ternyata suka nongkrong juga. Jadi tuh kalau di malam diajak nongkrong di warkop kan di Balikpapan nggak ada kan ya, kan Warmindo. Di Surabaya Malang ada kan warteg. Kalau di kami Warmindo, jadi tuh kayak malam Warmindo. Oh, Kayak banyak ya warmindonya di sana banyak ya? banget dan 24 jam. Itu sih senangnya. Luar biasa. Nggak terasa nih, dari tadi kita tuh ngebahasnya tentang cerita-cerita terus ya kan. Dimana kalau kita ini masuk ke sesi games time. Boleh nih. Jadi di sini kita ada games namanya Yes or No. Biar teman-teman semangat nih, karena dari tadi kayak lama-lama nih makin lesu nih ya lesu kan. Makin bisa nih, mana nih gamesnya. Oke, thank you. Ini dia dibagi-bagikan. Iya. Nanti dari Kak Nabila bakal ngasih beberapa pertanyaan dari saya dan Kak Nabila akan memberikan pertanyaan dan teman-teman semua tinggal yes atau no aja. Kalau emang fakta ya yes, kalau enggak ya no. Oke, gimana Kak Nab? Mungkin langsung ke pertanyaan pertama kali Kak Ica. Oke, dari saya ya. Iya. Siap-siap, mungkin duduknya bisa tegak dulu. Duduknya biar excited nih. Saya biar excited banget nih ya. Kalau Tolong didengarkan baik-baik. Penonton jangan tegang juga ya penonton. Aman ya, tarik nafas dulu. Yes or no bahwa program pertukaran itu gak worth it. Hah? 3, 2, 1. Wih, jawabannya no. Kompak nih no semua berarti worth it. Kenapa bisa dibilang worth it menurut teman-teman semua? Kalau dari aku, kenapa bisa worth it ya? Karena kita jalan-jalan. Wih, Keluar betul. pulau, kapan lagi? Dibayarin Hmm. prodi. Kapan lagi? Disangin prodi. Kapan lagi? Betul. Jadi wajib ikut pertukaran ya karena worth it banget. wajib banget. Oke, langsung ke pertanyaan kedua. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih. Yes or no, prodi PWK merupakan prodi yang paling sering jalan-jalan. Wah, ini sih gampang banget dijawab anak PWK sih. 3, 2, 1. Kompak juga nih. Kompak nih, yes. yes. Kenapa? Karena survei sih. Karena Survei ya, survei. Makanya jalan-jalan. Berkedok. Oke. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Yes or no? Mahasiswa pertukaran kuliah itu gratis di kampus pertukaran. Tadi udah sempat dibilang juga nggak sih? Ya kan? Sempat, Ya. ya. Oke, 3, 2, 1. Oke. Baik, kompak nih, yes. Kalau boleh tahu, dibeliin apa aja tuh yang gratis-gratis itu? Bener. Anggarannya kemana tuh? Aduh, apa tuh? Boleh Mana tuh? diceritain kali? Sedikit kali di spill ke teman-teman semua biar makin mau udah ikut pertukaran maksud saya. Oke, gimana nih? Dari Karen gimana nih Karen? aku udah beli apa-apa sih. Oh nggak beli apa-apa ya? Lebih buat bayar kos aja ya kak ya? Bayar kos aja. Oh. Sama bayangkan sering mandi, bayar air. Mandi, mandi. Surabaya panas. Oh iya Surabaya panas. Jadi uangnya lari ke Mandi. bayar air ya? Air. Bayar air. Mandi aku Bang. Oke. Yang di Malang gimana nih kak? Kan dingin tuh di Iya. Ya Malang. kak, Surabaya nggak mandi kan terus bayar dong berarti air. ini gimana? Kalau di Malang ini sih kita lebih banyak nabung. Oh nabung. Kita rajin menabung. Banyak goals yang pengen
nih capek kakek mau nih Iya. lihat-lihat. Luar Di Malang biasa. kan murah-murah, Iya. warteg murah-murah. Iya. Jadi kita lebih menabung. Sangat panutan sekali ya teman-teman. Tepuk tangan dulu penonton. Oke, kalau ITB sendiri gimana nih? Di Bandung. Iya di Bandung. Kalau kami kayaknya sumbangan ya. Oh, Pakai buat kenapa sumbangan. sumbangan? Kenapa nih kalau boleh tahu? Kenapa nih? Kesumbangan gitu? Kan ada anggaran. Ada 2,5% buat dibagi buat orang lain. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Jadi Siap. Siap kan? kalau malam nabung kami sumbangan. Oh, luar biasa. Sangat luar biasa sekali narasumber kita pada hari Iya, ini ya. benar. Luar biasa sekali. Oke, lanjut ya. Lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Ica. Oke. Yes or no, ikut pertukaran konversi nilainya susah, bener nggak sih? Tiga. Susah apa? Iya, betul. Susah apa kayak itu? Oke. 3, 2, 1. berpikir dia. Wah, ada yang beda sendiri. Gimana? Setengah, Ini gimana setengah, Kak? setengah. Setengah nih. Setengah boleh. Mungkin yang setengah boleh dijelasin Ya, dulu nih. dijelaskan. Kenapa Gimana nih? udah setengah? Saya jadi bingung nih. Iya, Kenapa, kalau kenapa? dibilang mudah ada yang mudah, Mm-mm. dibilang nggak mudah ada juga yang nggak mudah. Jadi setengah. Jadi setengah. Ini- Konversinya kan? Oh iya, konversinya. Jadi ada beberapa matkul yang mungkin nyesuaiin sama dosen ngampunya. Jadi emang dan kalau kita tanya sama anak-anaknya di sana sih itu emang susah sih kalau buat konversi nilai ke Dari, proyek. dari pengalamannya Karya. Coba dari pengalaman Kak Kemal gimana nih? Yes kan Ya. biasanya? Sangat susah sih. Sangat Karena kita susah. nunggu Kenapa tuh? nilainya keluar agak lama. Jadi keburu kita udah mau selesai nih apa FRSAS. Tapi terselamatkan kan Kak di sini di TK-nya? Iya terselamatkan karena Terselamatkan. kita follow up ke UB-nya buat ngasih nilai kita keluar. Oke, jadi solusinya follow up terus ya teman-teman ke dosennya ya kan Kak? Oke, kalau dari Barudak Bandung kenapa Iya, nih? Barudak No. Bandung. Kalau karena di TB tuh TU-nya gercep banget kak. Jadi saya minta pagi kebetulan sorenya udah dikasih transkrip dan habis itu jadinya langsung dan semua matkul tuh terkonversi. Jadi besoknya tinggal ngurus ke ITK dan kebetulan nilai di TB muncul keluar tuh pas lagi FRS-an jadi lebih gampang buat konversinya. Gitu sih. Oke deh. Biasa ya. Jadi ikut dari teman-teman semua. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Yes or no bahwa mahasiswa pertukaran itu gampang banget dapat gebetan. Hah? Waduh. Apa bener? Waduh. Taruh, ini sudah diklarifikasikan. Ini kakak-kakak udah punya doi kan pasti kan? Iya. Pasti ya kan? Oke, 3, 2, 1. Wih! No garis keras loh. Wah, kenapa enggak nih Kak? Enggak dapat gebetan, dapat teman kali ya Kak ya? Iya. Enggak gebetan. itu pasti aman. LDR berat kan Kak? Kalau teman Berat. Berat Oh, sih, berat. berat. Oke. Jadi jawabannya enggak dong. Enggak, no. Yang deket-deket aja ya kan? Oke, lanjut Kakak. Nabila. Oke. Yes or no, kampus orang lebih bagus. Waduh. Gimana nih? Waduh. 3, 2, Satu ya? 1. Wah. Ih, kenapa? Kok bisa Kok sih gitu kampus orang sih? lebih bagus? Kan kampus kita Kan bagus kita banget. bagus. Luas, Ya. terbesar se-Asia nantinya. Iya banget. Iya, Tanahnya aja. Tekot langsung. Waduh. Kenapa nih? Bisa kali spill sedikit. Eh, pertama kalau dari aku karena kita kan kampus baru kan, jadi Iya. fasilitasnya masih terbatas. Sedangkan mereka ini udah wah lah. Kita mau ke kantinnya bagus, mau ke tamannya bagus, ya lengkap lah fasilitasnya karena kan mereka bersama. Jadi kalau dari segi fasilitas, ya ITK jauh lah masih. Karena kan kita masih kampus berkembangan. Iya sih betul. Kalau dari Kandro gimana nih? Adakah sanggahan atau tambahan gimana gitu? Aku setuju sih. Setuju sama Mungkin pendapatnya Kak kalau Kemal? ITK butuh beberapa waktu lagi kan biar Iya, bisa benar. sama kayak mereka kampus luar. Benar. Oke, sudah nih, sudah. Sudah, Oke, sudah. sudah aman. Sudah. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Wah, banyak banget ya Kak pertanyaannya. Iya nih, Kak Oke. Ica. Yes or no? Kalau sudah ikut pertukaran, jadi nggak mau balik lagi ke ITK. 3, 2, 1. Wah, yang di tengah dulu nih. Kita patut mau balik pertanyakan. nih ITK berarti. Ya, kenapa tidak Kak? Alasannya apa sih Kak pengen balik ke ITK?
kos setengah aja deh. Waduh, kok pelimpan sih kak? Waduh, Tapi nggak apa-apa. kenapa? Kasih tahu Kalau dulu, Malik. enggaknya Hmm? karena ya aku cinta ITK. Wih. Kemanapun aku pergi kan ITK tempat Akan aku jadi berasa. pulang. Oh, jadi iya, berasa. sekali kan tempat aku pulang. Asik. Yesnya karena cuacanya enak. Cuacanya enak di sana, di Enak. Malang. Ya sedikit nggak pengen balik lah. Kalau dari Kalau Baru aku sih gara-gara suasana juga, cuaca ITB. Bandung kan 11-12 malam nih Kak. Terus tempat wisata, terus ITB-nya itu loh, ITB manifesting banget. Dan orang-orang di dalamnya sih Kak yang bikin aku nggak pengen pulang sebenarnya. tapi TK tetap Tetap. baik kan? Tetap dong. Ini kalau dibuka ini ITK ini Kak. Waduh, coba lihat. Waduh. Ali, kalau dari kalian sendiri kenapa nih? Gak mau pulang kan ini? Iya. Gak mau pulang, kenapa nggak mau pulang? Apa alasannya? Kalau di Surabaya sih lebih seru. Oh seru. Hmm, Kenapa Lebih tuh? seru karena ada arek-arek Oh, Surabaya. are-are Surabaya. Oh, jadi tuh kan nonton ya are-are Surabaya. Nonton. Wih, pantesan. Terus Itu kita ke Nabila gimana? Ke pertanyaan selanjutnya nih. Oh, masih ada pertanyaan selanjutnya. Masih ada nih. Oke. Kelas Terus ini, kelas ini. Kelas ini ya. Ayo semangat. Ini yang terakhir. Yang terakhir nih. Oke. Yes or no, kalau ikut pertukaran bakal jadi mahasiswa ambis. Soalnya sepengalaman dari aku, teman-teman aku yang habis dari pertukaran tuh pada ambis-ambis banget. Sumpah ini gimana? Fakta ya ini kan Nabila? Fakta. Iya, mungkin Fakta. bisa langsung 3, 2, 1. Maaf. Wis. Pede Kenapa bisa ambis. dibilang ambis? Apa yang membuat kalian ambis dan kenapa kalian bisa jadi ambis? Mungkin dari siapa dulu nih kan Nabila? Mungkin Kak Kemal boleh. Asik. Silakan Kak Kemal. Kalau menurutku ya, karena kita tidak ikut apa ya kulturnya sana jadinya. Karena kan mereka kan amis-amis juga, ya. Tapi mereka nggak individualis lah, tetap bareng teman-temannya. Cuman ya jadi kebawa lah, karena Sampai kita berteman sama mereka kan, mereka tuh juga gercep-gercep lah. Nah, jadi kita kebawa. Mungkin lanjut nih. Harian. Gimana nih Kak? Kalau dari aku kurang lebih juga sih dari Kemal, mungkin karena kuliah di luar, apalagi di kampus-kampus yang besar udah jadi kayak ke bawah aja, jadi dengan lingkungan yang teman-teman kayak di sana, jadi kayak mau gimana pun ya mereka bahkan kalau udah keluar sampai malam, udah nongkrong sampai malam itu sama teman-teman, cuman mereka juga nggak lupa sama kuliahnya, tugas-tugas mereka. Jadi mau dibilang ambis juga nggak terlalu ambis, jadi mereka ya yang penting juga belajar juga gitu, ikut kuliahan. Oke, jadi pertukaran mahasiswa ini tuh membuat dampak yang positif banget ya buat kakak-kakak semua dan teman-teman semua. Oke, mungkin kita sudah selesai nih main gamesnya ya kan Kak. Udah selesai. Sudah di penghujung acara juga kita ini, mungkin last lagi nih Kak, dari teman-teman semua dan kakak-kakak semua bisa memberikan kesan dan pesannya buat teman-teman semua. Siapa yang mau duluan atau mau saya tunjuk gimana? Semuanya duluan aja. Oh, saya duluan, silakan. Dulu Oke. kesan dan pesan ya Kak Iya. selama aku pertukaran ya. Iya, silakan. Jadi ini mungkin pesan juga buat teman-teman yang bakal ikut pertukaran ya. Buat ada di tingkat kita ya. Iya Oke, silakan. benar. Jadi pertukaran itu worth it banget. Jadi dimana kita bakal tahu bahwa kita tuh masih belum ada apa-apanya di luar sana nih. Jadi kita belajar untuk bisa belajar untuk beradaptasi, cari pengalaman karena Kalimantan sama Jawa tuh beda banget. Jadi kita persiapkan mungkin nanti setelah kita lulus kita nggak tahu kita kerja di mana kan, kita bisa belajar beradaptasi dari situ. Terus kita belajar bareng-bareng karena kan pertukaran tuh nggak sendirian nanti tuh. Mungkin rame-rame ya, kan? Lebih rame kotanya. Jadi kita bisa bareng-bareng teman kalian lah untuk saling menjaga lah karena nggak ada siapa-siapa kan selain teman-teman kita. Terus bertemu dengan teman baru, belajar ilmu-ilmu mata kuliah dan ngeliat orang-orang keren sih Kak. Kayak melihat orang-orang keren di luar sana tuh yang bikin kamu jadi termotivasi untuk kembali lagi ke sini. Gimana sih cara kita buat bisa ngebangin ITK, gimana sih cara kita bisa niru ITB ya. Kalau aku
gimana caranya bisa nerapin apa yang aku pelajari di TB ke ITK. Jadi tujuannya tuh untuk diri sendiri sih sebenarnya, kayak kamu pasti bakal dapat pengalaman yang baik. Mungkin nggak pasti bakal ada 1 kali 2 kali pengalaman buruknya, tapi itu nggak sebanding sama pengalaman baik yang kita dapat. Tepuk tangan dulu penonton. Oke, mungkin bisa dilanjutkan dari Kak Kemal nih, gimana nih dari kesan dan Sudah kesan. dihabisin sama Fauzan nih. Iya, sampai terharu ini Karena- kesannya hostnya, masya Allah. Silakan Kak Kemal, Kalau dari sedikit aku aja, Kak. sama sih pesan tadi, ikut pertukaran tuh nggak rugi, nggak bakal nyesel lah kalian. Apalagi kalau pertukarannya ke Jawa gitu. Benar. Jadi kita tahu nah bedanya, kayak Bojan bilang tadi, bedanya kita kuliah di ITK sama kampus-kampus besar tuh. Kita bisa lihat perbedaan ini, kemajuan kampus kita sama kampus lain. Pas kita waktu aku nyampe di UB kan, aku baru sadar kayak nggak baru sadar juga sih, maksudnya sadar lah kalau bedanya ITK tuh jauh banget lah sama banget, UB. ya. Jadi pesanku buat kegiatan-kegiatan yang apalagi yang dari prodi, kan kemarin ada 2 kan, magang sama pertukaran, ya pesanku ikutin lah semuanya, kalau bisa semuanya ikutin magang, karena itu apa ya, buat diri kita nah, berkembang buat diri kita. Kayak nanti kan kita di sana kan lihat bedanya, kayak yang Paujen bilang tadi, bedanya kampus-kampus besar sama ITK. Nanti kita bawa perubahan baiknya, bawa ke sini, baru kita terapkan di sini. Buat diri kita dan ITK. Ya, Kalau dari kalian gimana nih Kak? Banyak, Satu 2 kata. banyak sih kayak mereka sudah diomongkan kan. Mungkin nambahin aja, kalau dari aku sih, kan kita sebagai mahasiswa nih, buat mahasiswa semua manfaatin benefitnya jadi mahasiswa. Betul. Jadi kayak selain mendapatkan program pertukaran itu kan emang cuman bisa ikut mahasiswa aja. Sebenarnya banyak, bukan program pertukaran aja, kayak magang gitu-gitu kan. Cuman ada program pertukaran ini yang dari pengalaman saya itu benefitnya banyak banget. Mau dari pendidikan atau non akademik banyak banget lah, secara pengalaman atau secara adaptasi itu dapat membantu banget buat kita udah selesai dari masa mahasiswa dan masa perkuliahan nanti. Mungkin ya sih. Nambahin dikit, Silakan, lebih ke silakan. relasi sih. Ya. Karena kita relasi kita di luar tuh, kita ketemu orang tuanya konsultan, karena rata-rata mereka yang sudah ditargetin sama orang tuanya buat masuk PWK karena bidang orang tuanya yang sama kan Jurusannya. sejalur. Nah, biasanya relasi karena teman-temanku juga banyak yang orang tuanya punya konsultan, punya kontraktor. Nah, itu sih, relasi itu penting. Wah, jadi luar biasa sekali ya ilmu yang didapatkan, relasi dan manfaatnya. Jadi buat teman-teman semua, pantengin terus Instagram himpunan kita ya kan, untuk update nih kapan nih pertukaran mahasiswa, kapan nih data-data baru, berita-berita baru. Jadi kalian bisa langsung daftar ya kan, karena sebanyak itu loh manfaatnya ya kan Kak Nabila? Bener Kaca. Baik, terima kasih nih kepada Fauzan, Marian, dan Kak Kemal atas ketersediaannya untuk bisa hadir di podcast hari ini untuk sharing-sharing nih ke kita semua, apalagi para penonton tentunya, terkait program pertukaran pelajar. Semoga hasil sharing tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat nih bagi Amin. kita dan para penonton tentunya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata. Terima kasih juga kepada para penonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, and see you. Kasamolis, podcastnya